Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Haikal dengan NIM 40119111087. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan filsafat. Memahami filsafat tidaklah tuntas dan tidak akan pernah tuntas tanpa mengetahui latar belakang filsafat itu sendiri. Dalam perkembangannya, filsafat sebenarnya dibeda-bedakan atas filsafat timur yang terdiri dari filsafat India, filsafat Islam, filsafat Cina, filsafat Barat, dan meliputi filsafat Yunani. Sejarah filsafat timur. Filsafat timur merujuk pada tiga bagian besar perkembangan filsafat dalam peradaban dunia, yaitu filsafat India atau Hindu, Cina, dan negara-negara Islam. Yang pertama, filsafat India. India dipandang sebagai salah satu tonggak peradaban tertua di dunia yang ditandai dengan ditemukannya di situs sekitar lembah sungai Indus. Imigrasi besar-besaran yang dilakukan suku bangsa Aryan dari utara India yang masuk lembah sungai Indus antara 1700 sampai 1400 sebelum Masehi menandai suatu perubahan penting dalam sejarah filsafat India. Mereka memperkenalkan ajaran-ajaran baru yang termasuk dalam literatur suci yang disebut Weda, seringkali juga ditulis Veda. Keberadaan literatur suci ini membawa pengaruh luas dalam pemikiran dan sistem kepercayaan bangsa India pada masa itu, sekaligus menjadi titik awal sejarah filsafat India. Filsafat India pada dasarnya dapat dikategorikan pada tahapan besar, yaitu periode Weda, periode klasik, periode post-klasik, dan filsafat India baru modern. Pada masa ini pula, perlawanan terhadap pandangan kaum materialis dan ateis menjadi warna yang dominan dalam menyangkal atau membentuk perlawanan terhadap otoritas Weda. Filsafat India sebagian besar bersifat mistis dan infinitif. Perannya rasio atau agak menonjol pada kurun terakhir pada jalannya, yakni setelah berkenalan dengan filsafat Barat zaman modern. Menurut Radhakrishnan dan Moore, ada 7 ciri umum yang mewarnai hampir seluruh sistem filsafat India, yang pada pokoknya dinyatakan sebagai berikut. Ciri pertama adalah motif spiritual yang mendasarinya. Motif ini mewarnai usaha filsafat India dalam konteks hidup pada umumnya, kecuali aliran-aliran yang lain mengakui adanya esensi spiritual. Itulah sebabnya pernyataan keagamaan dan agama amat terkait dengan usaha-usaha filosofis dan filsafat. Ciri kedua ialah filsafat India ditandai dengan sikap introspektif dan pendekatan introspektif terhadap realitas. Filsafat dipahami sebagai atmapidia, pengetahuan akan diri. Oleh karena itu, perhatian lebih diletakkan pada subjektivitas dan objektivitas. Karena itu pula, fisiologi dan etika dianggap lebih penting daripada ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan positif yang menjadi bagian dari kesibukan mereka juga. Ciri ketiga adalah adanya hubungan erat antara hidup dan filsafat. Tendensi ini kita temukan dalam setiap sistem filsafat India. Tendensi introspektif ini membuat filsafat India lebih bersifat idealis. Inilah ciri umum keempat. Bukannya berarti bahwa tidak ada dualisme atau pluralisme, tetapi kalaupun ada, dualisme atau pluralisme ini telah diresapi oleh ciri monistik yang kuat. Saya lanjut filsafat Cina. Menyoal filsafat Cina harus dimulai dengan menengok jauh ke belakang. Pada kisaran 1000 tahun pertama sebelum Masehi, pada abad awal ke-8 sampai abad ke-5 sebelum Masehi, kerangka dominan yang dicetus dalam masyarakat Cina yaitu berpusat pada 5 anasir: alam peti api, kayu, air, logam, dan bumi. Kelima anasir alam ini digambarkan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dan sekaligus sebagai jawaban terhadap fenomena kehidupan yang sesungguhnya. Jika filsafat India dilandaskan pada Weda, maka filsafat Cina dilandaskan pada Confucius dan Lao Tzu yang berkembang pada abad ke-5 hingga ke-3 sebelum Masehi. Feng Yulan mencatat bahwa orang umumnya menilai dari Cina terdapat 3 agama besar, yaitu Konfusianisme,
Taoisme, dan Buddhisme. Konfusianisme sendiri sebenarnya bukan agama, karena di dalam kitab yang keempat, tempat ajaran Konfusius dimuat, sama sekali tidak terdapat cerita tentang penciptaan dan tidak disebut-sebut mengenai surga dan neraka. Kemudian untuk istilah teoisme memang dapat diartikan sebagai filsafat atau sebagai agama. Keduanya tidak hanya berbeda, bahkan bertentangan. Teoisme sebagai filsafat, Chia mengajarkan agar manusia mengikuti alam. Menurut Fung lebih lanjut, dalam hal Buddhisme, terdapat pemilihan antara Buddhisme sebagai filsafat yang disebut Fo Insu, ajaran Buddha, dengan Buddhisme sebagai agama yang dinamakan Fo Chiao, agama Buddha. Bagi orang Cina yang berpendidikan, filsafat Buddha jauh lebih menarik dibandingkan agama Buddha. Seringkali terjadi, kita melihat rahib Buddha serta rahib Tao secara bersama-sama mengambil bagian dalam upacara kebangkitan pembakaran. Bahkan orang Cina memahamkan agama mereka secara filsafatan. Selanjutnya, sejarah filsafat Islam. Istilah filsafat Islam sendiri masih dipertanyakan. Ketepatannya persoalan ini muncul karena ada filsuf yang digolongkan sebagai pemuka filsafat Islam. Ternyata ada yang beragama Islam. Alasan yang serupa juga diberikan untuk menolak penyebutan filsafat Arab. Banyak di antara lain filsuf yang justru berasal dari negara-negara luar Arab, dan karya-karya mereka pun tidak ditulis dalam bahasa Arab. Al-Ihwani menyebutkan bahwa istilah alternatif yang pernah ditemukan pada ahli seperti filsafat negara-negara Islam atau filsafat dunia Islam. Pengistilahan filsafat Arab dalam beberapa literatur yang lain dilandaskan pada realita bahwa filsafat Arab dikembangkan di Timur Tengah, di mana filsafat Islam juga dimulai. Kekhawatiran bahwa campur aduknya filsafat Arab dengan filsafat lainnya sebagai akibat adanya intervensi filsafat Yunani dan Romawi kuno juga sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Demikian juga halnya dengan filsafat Islam. Selanjutnya, kawasan Masyriki. Kawasan Masyriki muncul sekitar 2 abad lebih dahulu dari kawasan Maghribi. Pusat peradaban Islam di bagian timur telah berpindah dari Madinah ke Damaskus, Syam, atau setelah pusat pemerintahan pindah ke kota Baghdad. Ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan Islam termuka pada abad ke-9 Masehi. Filsuf pertama dari kawasan ini adalah Al-Kindi. Ia dapat disebut sebagai filsuf muslim yang pertama dengan pengawasan berbagai disiplin atau ilmu amal bervariasi dan konversif. Filsafat Al-Kindi terutama dipengaruhi oleh Aristoteles dan Neoplatisme. Ini berhasil mendamaikan warisan filsafat Yunani dan Islam. Al-Ahwati mengutip pendapat Al-Kindi dan berpendapat bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu yang bersebatas kemampuan manusia. Karena tujuan para filsuf yang berteori ialah mencapai kebenaran, dan dalam berpraktik ialah menyesuaikan praktik itu dengan kebenaran. Al-Kindi memberi sifat Tuhan sebagai sang kebenaran. Berpandangan bahwa Tuhan adalah satu yang benar, al-wahid, menyerupai pandangan penggerak dan tergerakan unknowable mover dari Aristoteles, yang diganti oleh Al-Kindi dengan sebutan sang pencipta. Perbedaan dan inilah menjadi inti sistem filsafat Al-Kindi. Al-Kindi mengarahkan filsafat pada sesuaian antara filsafat dan agama. Ada 3 alasan kesesuaian ini menurut Al-Kindi, yaitu 1. Ilmu agama merupakan bagian dari filsafat. 2. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian. Dan ketiga, menurut ilmu secara logika dipertentangkan dalam agama. Al-Kindi menyebut 2 pengetahuan dalam memiliki manusia. Al-Kindi menyebut 2 pengetahuan yang dimiliki manusia: pengetahuan yang diperoleh melalui karena hak dan upaya sendiri. Pengetahuan yang kedua, inilah yang disebut filsafat, yang pada masa itu mencakup semua pengetahuan dan
diupayakan manusia. Dalam rangka mengikis serangan orang terhadap filsafat, Al-Kindi menegaskan bahwa filsafat adalah upaya manusia yang paling mulia karena tujuannya juga mulia, yaitu mendapatkan dan mengamalkan kebenaran. Filsafat bertentangan dengan agama atau wahyu. Karena apa yang dicari filsafat seperti pengetahuan tentang Tuhan, keesaannya, keutamaan, dan hal-hal bermanfaat dan mudarat. Tidak lain apa yang dicari agama. Siapapun perlu dan wajib berfilsafat, termasuk tentang penentang filsafat, karena ia perlu mencari argumen yang jelas dan kuat bagi pendirinya. Dan mencari argumen itu merupakan bagian dari esensial dari filsafat. Menurut Al-Kindi, kita seharusnya tidak perlu mencari kebenaran dari manapun datangnya. Kebenaran dan pengetahuan dari bangsa-bangsa lain terdahulu perlu dimanfaatkan untuk memungkinkan dan mengetahui banyak hal yang belum kita ketahui. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.